Hai, Shalom. Kembali lagi dengan saya, Sonia Putri Hutoglup. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran. Dan untuk kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Project Based Learning. Dan untuk pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan dan manfaat, kelebihan, kekurangan, dan terakhir kesimpulan. Untuk pengertian Project Based Learning ini ialah suatu model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, yang dimana menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, yang dimana untuk mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Menurut para ahli, di sini pendapat Fahtur Rahmah, yang dimana model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan menurut Apriana, yaitu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar bermakna bagi peserta didik. Untuk tujuan yang saya bisa ambil, yaitu bahwa Project Based Learning melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Kedua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan. Ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. Dan keempat, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menggunakan aktivitas belajar. Dan yang terakhir, melatih sifat kolaboratif peserta didik. Di sini juga saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dari Project Based Learning ini, yang dimana kelebihannya bisa meningkatkan ketekunan peserta didik saat pembelajaran. Yang kedua, suasana belajar menjadi lebih menyenangkan karena peserta didiknya aktif. Ketiga, keterampilan peserta didik dalam mengelola suatu proyek semakin terasas. Keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik. Dan kelima, melatih sifat kolaboratif di dalam kelas. Untuk kelemahan yang bisa saya buat itu yang dimana membutuhkan peralatan yang lebih kompleks sehingga dibutuhkan tim teaching. Kedua, waktu yang dibutuhkan lebih lama sehingga guru harus bisa mengkondisikan agar kelas tetap kondusif. 4. Perbedaan topik yang diberikan oleh guru bisa menimbulkan ketidakpahaman peserta didik tentang keseluruhan topik. Kelima, proyek akan terhambat jika peserta didiknya fasih dan kesulitan mengumpulkan data. Untuk kesimpulan yang saya ambil tentang Project Based Learning ini, atau bisa disebut pembelajaran berbasis proyek, yaitu pendekatan pembelajaran yang menghasilkan suatu karya berbasis proyek untuk mendorong kemampuan peserta didik dalam menghasilkan karya konseptual baik individu maupun kelompok. Dan model pembelajaran ini berpusat pada siswa untuk membangun mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dalam dunia nyata secara mandiri. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang Project Based Learning ini. Kiranya dalam video ini bisa dapat membantu
kawan-kawan sekalian. Shalom, terima kasih.